Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sefira Julia, saya Andini, binti Juliani, dan Putri Maulidina. Kami akan membahas materi tentang break-even point. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari break-even point. Break-even point ini dapat disebut juga dengan titik peluang pokok, di mana titik peluang pokok ini adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Untuk keperluan analisa tersebut, perlu mempelajari kaitan antara revenue, cost, dan net profit. Dengan break-even point, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Selanjutnya, analisa break-even point dapat juga digunakan sebagai berikut. Pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas juga tentang analisis break-even point memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut terpenuhi. Perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Harga jual tidak mengalami perubahan, biaya-biaya pun tidak berubah, bauran penjualan konstan. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh binti Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Juliani. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Andini. Di sini saya akan membahas tentang bentuk matematik, formula yang dapat digunakan, dan yang terakhir yaitu pengaruh pajak terhadap BEP. Pertama yaitu bentuk matematik. Break-even adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak untung maupun tidak rugi, dan rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu break-even dengan rumus TR sama dengan TC. Yang kedua untung, rumusnya TR lebih besar TC. Yang ketiga rugi, rumusnya TR lebih kecil TC. Yang kedua yaitu formula yang dapat digunakan. Ini memiliki dua rumus. Yang pertama yaitu BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya tetap per hasil penjualan. Terus yang kedua itu BEP unit atau variabel dengan rumus biaya tetap dibagi kontribusi persatuan. Yang terakhir atau yang ketiga, pengaruh pajak terhadap BEP, yaitu apabila kita ingin mengetahui tingkat penjualan yang harus diraih dengan target laba setelah pajak, yang harus dilakukan adalah ada dua, yaitu yang pertama konversi besaran laba setelah pajak atau earning after tax yang disingkat EAT menjadi besaran laba sebelum pajak earning before tax atau yang disingkat EBT dengan rumus yaitu EAT sama dengan 1 dikurang T dikali EBT. Terus yang kedua, yang nomor 2, setelah besaran EBT diketahui langsung dimasukkan rumus dengan target laba sebelum pajak, yaitu Q sama dengan TFC ditambah EBT dibagi P dikurang V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Safira Julia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dan harga jual per unit Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya Rp2 juta. Tentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Nah, cara menjawab. Total revenue kita singkat sebagai TR. Total cost kita singkat sebagai TC. Per unit, jumlah per unit atau quantity kita singkat sebagai Q. TR sama dengan TC. 12.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q sama dengan 12.000 dikurang 4.000 Q sama dengan 8.000 Q. 8.000 Q sama dengan 2 juta. 2 juta dibagi 8.000 sama dengan 250 Q. Total revenue sama dengan 12.000 Q. 12.000 dikali 250 sama dengan 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya grafik. Total revenue, total cost bisa disebut sebagai dalam juta. Titik impas 0 tarik garis menunjukkan total revenue sama dengan 12.000. Titik impas 0 tarik garis variable cost sama dengan 4.000 Q. Titik impas 2 tarik garis total cost sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q. Titik impas 2 ditarik garis fixed cost sama dengan 2 juta. Titik impas 3 kita beri tanda titik-titik 250 Q. Nah, titik impasnya berada di tengah yang disebut sebagai break even point. Terima kasih. Contoh soal 2. Diketahui biaya variabel per unit untuk membuat bika padang adalah 1.500. Total biaya tetap adalah Rp500.000. Harga sebuah bika di pasaran adalah 2.500. Berapa buah bika yang harus dijual oleh Pak Tio agar memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp360.000? Asumsi tarik pajak sama dengan 10%. Cara penyelesaiannya diketahui price per unit 2.500, variabel Rp 1.500, total fixed cost sebesar Rp500.000, earning after tax atau pendapatan setelah pajak sama dengan 360. Earning after tax atau pendapatan setelah pajak sama dengan 1 dikurang tarif pajak EBT atau laba sebelum pajak. 360 sama dengan 1 dikurang 10%. Sama dengan 1 dikurang 0,1 EBT atau laba sebelum pajak. EBT atau laba sebelum pajak sama dengan Rp360.000 dibagi 0,9. EBT atau laba sebelum pajak sama dengan Rp400.000. Q sama dengan 500.000 ditambahkan dengan 400.000 per 2.500 ditambahkan lagi dengan 1.500 sama dengan 900 buah. Jadi total penjualan 900 buah tadi dikalikan dengan 2.500 dan hasilnya adalah Rp2.250.000. Jadi setelah melihat materi kami tadi, sebagai penutup saya ingin menyimpulkan bahwa pertama, bisa dilihat pengertian dari break even point, di mana break even point ini sangat berguna bagi pebisnis. Di situ juga ada bentuk matematik dengan menggunakan rumus agar memudahkan kondisi perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Terdapat juga pengaruh pajak terhadap break even point, di mana di situ juga ada menggunakan rumus, dan
ada 2 contoh soal dan berserta jawabannya. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kalian dapat memahami lagi materi tentang fungsi laba atau harga perolehan pokok break-even point yang kelompok kami sampaikan. Saya selaku ketua kelompok mohon maaf atas kesalahan kata atau ucapan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok 7 izin mengundurkan diri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.